menyebut-nyebut nama para wali, ya, nama orang-orang saleh, nama orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau menceritakan orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah, itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang kita sebut adalah nama manusia yang paling baik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebut para wali aja, orang soleh aja turun rahmat, apalagi yang kita sebut pemimpin manusia di dunia wal akhirah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama, sebelum makan kita bacakan sejarah Nabi, atau sebagian juga ada yang tahlil dulu atau baca zikir dulu, ya. Supaya apa? Supaya makanan yang dimakan itu diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang diundang untuk acara walimah, sunnah datang, sunnah, ya, ijabatul walimati sunnatun, ya, memenuhi undangan walimah itu hukumnya sunnah. Sebagaimana kita tahu bahwasannya yang sunnah itu kalau kita kerjakan pahala, thawab. Walaupun kalau kita tinggalkan kita nggak dosa. Jadi kalau perkara-perkara yang sunnah, Pak, lihat yang pertama aja, jangan lihat yang keduanya. Kan ada dua. Sunnah itu kalau kita kerjakan pahala, satu. Dua, kalau kita tinggalkan ya nggak dosa. Lihatnya yang pertama aja. Kita kerjakan dapat pahala. Jangan lihat yang kedua. Nggak apa-apa, nggak datang, nggak dosa ini. Jangan. Lihatnya yang pertama, dapat pahala dari Allah Subhanahu. Pahala ini, Pak, kalau dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi atau harta-harta duniawi, banda-banda dunia, ini nggak ada apa-apanya. Satu pahala dari Allah lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya. Jadi kalau kita diundang walimah, ya, baik walimatul khitan kayak, atau walimah aqiqah kayak, atau walimatul safar. Ada orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, ngundang kita walimah ke rumahnya, walimatul safar. Itu kita memenuhi dia, memenuhi undangan itu, sunnah hukumnya. Apalagi walimatul arus, ada orang bikin walimah ngawinin pernikahan, itu malah wajib kita datang. Malah wajib kita datang. Kalau walimah ngawin khusus satu tuh, walimah pernikahan, wajib datang, ya, acara akad nikahnya. Jadi belum sempat kita baca maulid, belum sempat kita baca tahlil, belum sempat kita baca doa, ada bacaan-bacaan Al-Quran. Langkah kita dari rumah menuju tempat sahibul hajat untuk memenuhi undangan, itu sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah pahala benar. Makanya rugi banget orang kalau nggak hadir, ya, acara walimah begini, udah pahala dapat. Kemudian lagi kita baca maulid sejarah Nabi Muhammad, kemudian kita zikir, tahlil. Kadang-kadang kan mungkin ada, tadi nggak ada tahlil. Kadang-kadang sebagian orang ada yang pakai tahlil dulu, itu kan pahalanya besar. Rugi. Udah gitu dikasih makan juga kan rugi banget. Nah, jadi nggak masak di rumah, enak kan? Enak. Baca tahlil itu, Pak. Tahlil yang kita baca kalau acara tahlilan itu kita baca. Kalau, ya, para ulama kan ada yang bertanya begini, Beb, kenapa kalau acara tahlil itu sebelum baca tahlil yang banyak ada afdhalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, kan gitu ya? La ilaha illallah, panjang dulu 3, baru habis itu la ilaha illallah. Kenapa nggak langsung aja? Kenapa nggak afdhalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah? Kenapa kayak la ilaha illallah? Para ulama itu lebih tahu dari kita. Kita ini Pak udah enak sebenarnya, ya. Kita ini udah enak sebenarnya, ngejalanin syariat ini udah enak betul. Udah tinggal makan, kalau ibarat kue nggak pakai bikin beli bahan dulu, ya.
Seperti sholat itu rukun sholat ada 17. Dari mana kita tahu 17 itu rukun sholat? Ulama yang kumpulin, diambil dari hadis ini, diambil dari hadis ini, diambil dari hadis. Oh, Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra'il fatihatul kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Diambil hadis ini, ditaruh menjadi rukun. Maka baca surat Al-Fatihah wajib hukumnya. Kan diambil dari hadis semua tuh. Dinukil semua dari hadis tuh, para ulama tuh kerjaannya tuh. Ulama tuh jasa mereka sehingga bisa dikumpulkan. Oh, berarti yang wajib-wajibnya ada 17 dikumpulkan. Maka dikasih kesimpulan itu arkanus shalah sab'ata asyara. Rukun salat ada 17. Kita tinggal baca doang, rukun salat ada 17. Enggak usah pakai kita nyari di hadis, enggak usah pakai kita nyari di Al-Qur'an, karena kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli Al-Qur'an. Enggak bisa kita memaknakan Al-Qur'an dengan secara zahir, melainkan butuh dengan ilmu lughah, nahwu, sharaf, balaghah, bayan, mantiq. Itu kan bahasa Al-Quran kan sastra Arab tingkat tinggi, Pak. Nggak bisa kita artikan dengan zahir begitu kita ambil kesimpulan, nggak bisa. Ulama yang bisa, bukan kita. Maka dari itu jasa mereka tuh besar banget. Nah, ini seperti acara tahlil lah ya. Ulama tuh lebih tahu kenapa kok begitu. Ya sebenarnya sih lebih baik kita baca aja, nggak usah pakai nanya ya, yang baik. Cuman nggak apa-apa kita pengen tahu, nggak apa-apa. Tapi yang bagus kalau kita diberikan satu hukum pakai ya. Kadang-kadang kan ada orang yang nanya mulu, ini kenapa nih, ini kenapa nih, ini kenapa nih, ini kenapa begini, dalilnya apa? Ada yang begitu kadang-kadang, modelnya ada. Nggak apa-apa, bagus pengen tahu. Tapi kalau dia nanyanya bukan pengen tahu, tapi hanya hanya menjadikan itu perbandingan, ini nggak bagus nantinya. Kalau dia nanya pengen tahu bagus, tapi kalau kadang-kadang ada orang nanya hanya ingin diperbandingkan, nah ini nggak bagus. Apalagi nanyanya ngetes, nanyanya lagi ta'annud namanya itu, ngetes, pengen tahu, ngetes aja nih. Kalau nanyanya pengen tahu ya bagus banget ya. Kenapa tuh ulama taruh la ilaha illallah? Di dalam hadis ada, man qala la ilaha illallah ya, wa maddaha ma'at ta'zim. Barang siapa, Nabi bersabda nih, barang siapa yang berkata, mengucapkan la ilaha illallah, wa maddaha, dipanjangin sama dia, ma'at ta'zim, beserta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangin, la ilaha illallah, ghafarallahu ta'ala arba'ata alaf dzanban. Allah akan menghapus buat dia dengan satu ucapan la ilaha illallah, dipanjangin serta diagungkan kalimat tauhid tersebut, Allah ampuni 4.000 dosa dia. 4.000 dosa diampuni sekali ngucap. Kalau tahlil berapa kali ngucap gitu? 3 kali. Berarti 12.000 dosa diampuni oleh Allah. Kalau kita habis acara tahlil di sini, kita hadir lagi tahlil di tempat orang ada lagi ya, berarti 24.000. Kalau dosa dia habis, Allah ampuni dosa orang tuanya, kata Nabi. Kalau dosa orang tuanya habis, Allah ampuni itu dosa-dosa dia punya tetangga, saudara, kerabat, itu diampuni dosanya. Kalau dosa dia habis. Besar apa enggak keuntungannya? Besar apa enggak? Nah, makanya rugi kalau ada orang diundang di acara-acara majelis seperti ini, majelis barakah yang mana turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi besar. Ya, kalau kita dikasih unjuk pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun uzur, apapun halangan yang menghalangi kita, ya, kita akan lewati untuk kita hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir seperti ini para hadirin. Nah, jadi walimah itu hukumnya sunnah. Kita bikin walimah sunnah, kita menjawab undangan walimah pun kata Nabi enggak usah, artinya enggak usah maksakan. Nabi katakan aulim walau bisyatin, bikin walimah sekalipun motong cuma 1 kambing.
bukan satu kambingnya yang dilihat, artinya walaupun bikin minimal, launya lil ghayah. Kalau dalam ilmu nahu launya lil ghayah, walaupun gitu. Artinya ini hanya kalimat yang mengatakan apa? Walaupun ente bikin kecil-kecilan gitu. Kalau dulu satu kambing itu kecil. Kalau adat orang Arab pada zaman dahulu, kalau orang bikin ngundang orang makan, motong satu kambing itu kecil dulu. Karena orang kalau bikin acara tuh, dulu adat Arab, dulu adat Quraisy, itu kalau bikin acara orang ngawinin, itu motong paling kagak ontak 10, 20 ontak. Kalau ontak kita ukur seperti sapi lah. Motong sapi 10, 20, besar banget tuh, gede gak acara tuh? Gede banget, nyohor orang bikin ya. Acara motong sapi 10, waduh, jadi bahan omongan orang itu. Sekelurahan orang tahu. Ya. Kalau dulu tuh biasa begitu, makanya potong satu kambing tuh minimal. Nah kalau kita sekarang bikin walimah, kalau kita dapat anak akikoh, bikin walimah, undang tetangga kita makan di rumah. Walau bisa, maksudnya sekalipun potong satu kambing, artinya apa? Sekalipun makanannya sederhana, begitulah. Artinya sekalipun nggak mesti maksakan diri, enggak. Ente nggak bisa sediakan nasi, ente bisa sediakan kue-kuean itu, kue-kue bolu, kopi atau teh. Walaupun, yang penting orang makan di rumah ente. Yang namanya makan kan umum, bisa makan nasi, bisa makan kue, gitu. Nggak harus paksakan diri, apalagi kalau kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan, nggak ada paksaan. Di dalam syariat ini tidak ada paksaan. Jangan lagi yang sunnah, yang wajib aja nggak dipaksa, Pak. Pergi haji, boleh gak ngutang? Boleh gak? Nggak punya duit pergi haji, rukun Islam loh. Nggak punya duit.